Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Asuransi Jiwa Antioquia pada hari ini sampai pada tema Jangan lupa rasanya disayang Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, wajah itu adalah cerminan dari jiwa. Dari wajah seseorang kita bisa memprediksi hatinya sedang bersuka cita atau sedang berduka. Ketika hati kita dipenuhi rasa cemas, khawatir, dan takut, rasanya hari-hari yang ada begitu gelap. Begitu juga wajah kita, tampaknya juga gelap. Wajah murung, tiada tawa. Demikianlah yang terjadi untuk setiap persoalan yang dibawa di dalam hati dan jiwa. Masalah yang ada laksana gunung yang besar menindih hidup kita. Kita jadi lupa ada Tuhan yang sebenarnya menopang kita dan mengasihi kita. Dalam situasi yang demikian, alih-alih kita bisa memuji Tuhan, untuk tersenyum pun berat untuk dilakukan. Saudara, Mazmur 103 ayat 2 berkata, Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Ya, pemazmur sedang mengajak kita untuk memuji Dia sepanjang waktu kita. Sebuah pujian yang lahir dari perasaan dan ingatan akan kasih sayang Tuhan untuk segala kebaikannya. Sebuah pujian untuk setiap berkat yang bukan hanya materi, tetapi berkat yang sudah kita alami dan terima daripada Dia. Pengampunan atas segala dosa-dosa kita, kesembuhan atas setiap sakit penyakit kita, bahkan perubahan dan pembaruan hati kita. Semua adalah berkat Tuhan yang tiada terkira. Tetapi ketika mulut kita sulit memuji Tuhan, mungkin hati kita sedang mengalami kehilangan rasa cinta dari kebaikan-kebaikan Dia. Saudara, sesungguhnya tidak sulit untuk mengimani kebenaran ini. Kita cenderung mengeluhkan hal-hal yang belum pernah ada di tangan, daripada mensyukuri apa yang sebenarnya sudah ada dalam genggaman. Seringkali keluhan satu derita cukup menjadi alasan bagi kita menghilangkan 1000 cinta Tuhan. Terlalu banyak keluhan menandakan kita lupa rasanya dari kasih sayang Tuhan pada kita. Bahkan seharusnya di dalam kita mengalami kesulitan atau masalah, kita perlu ingat, jangan sampai kita larut terlalu dalam di dalamnya. Mari kita mengingat kembali segala pertolongan Allah di waktu lampau yang dikerjakannya untuk kita. Jika kita lakukan seperti itu, maka optimisme baru akan memancar kembali, bukan hanya di hati kita, tetapi juga di wajah kita. Di masa sulit, baik pula kita mengumpulkan ingatan akan berkat-berkat Tuhan yang mungkin terlewatkan karena menurut kita itu terlalu kecil untuk diperhitungkan. Ternyata yang kecil-kecil itu terlebih banyak daripada hal besar yang kita terima. Ya, berkat kecil. Mereka datang tanpa kita minta. Tersedia di saat biasa. Jarang dihitung-hitung oleh matematika pikiran kita. Namun tanpa mereka, kita menderita. Itulah kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Tak jarang, ketiadaan menyadarkan kita arti dari kesederhanaan kasih sayang Allah. Dulu pemberian yang sederhana kita anggap biasa, bahkan tak terlintas di pikiran kita untuk menghargainya. Ketika kita bisa bernafas, ketika kita bisa minum dan makan, walaupun dalam kesederhanaan, bahkan perlindungan keselamatan, itu terasa biasa karena itu selalu diberikannya kepada kita. Kini, ketika tiada apa-apa di tangan kita, baru kita menyadari semua kasih sayang yang sederhana itu sungguh amat berharga.
Namun kita sesungguhnya telah melewatkan makna cinta dari tangan yang memberikannya ketika kita lupa mensyukurinya. Saudara, ketika kita bisa mengingat dan mensyukuri segala hal kecil menurut ukuran kita akan dituntun kepada kebesaran kasih setia Tuhan pada kita. Jangan sampai hanya gara-gara berkat sedikit kita terima, kita lupa bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita di waktu-waktu sebelumnya. Padahal itu hanya terjadi sehari saja. Sebaliknya, jangan lupa ketika berkat-Nya melimpah tercurah untuk kita, ucaplah syukur dan berikanlah persepuluhan yang menjadi hak-Nya. Yang terutama, saudara, berkat yang luar biasa yang tidak boleh kita lupa, karya salib-Nya. Masihkah kita menatap salib dengan air mata mengalir di pipi kita? Ataukah itu sudah menjadi hal biasa tiada rasa? Jika benar iya, kita sudah mulai lupa rasanya disayang Allah. Mari kita terus memuji Tuhan kita, dan jangan pernah lupa rasa sayangnya pada kita. Karena Ia tidak pernah lupa untuk terus menyayangi kita. Mari kita berdoa dan meminta Roh Kudus mementeraikan firman hari ini menjadi rema untuk menjaga jiwa kita tetap setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.